warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Mahayati sebagai Kepala Sekolah di SDN Cisarua 1. Kami bertugas di sini kurang lebih sudah 4 tahun. Dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami sebanyak 24. Dan siswa kurang lebih ada sekitar 700 siswa. Kami mohon mudah-mudahan sekolah kami cepat berkembang dan juga siswanya tentunya berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mengganggu waktunya tidak? Tidak apa-apa, silakan. Mohon maaf ya Ibu ya. Kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, Bu, calon-calon PGSD. Ini yang menanyakan perkenalkan Bu, nama saya Feni Auliasa, nama saya sama. Proses rekrutmen sekolah itu cenderung gimana Bu? Kebetulan biasanya kalau ada kuota atau kekurangan guru dari kami untuk rekrutmen tenaga pendidikan terutama guru di kami ini, yang pertama adalah dilihat dari kualifikasi pendidikan. Yang khususnya yang memang untuk guru ini karena memang di tingkat sekolah dasar kita mulai dari PGSD, jurusan PGSD. Jadi kan kalau jurusan mata pelajaran biasanya di SMP ya, itu itu rekrutmennya kemudian juga dilihat itu dari masa kerjanya, apakah dia sudah pernah mengajar di tempat lain atau bagaimana juga kelulusannya. Terus Ibu, kalau misalnya ada itu perlu diseleksi atau tidak? Pertama di kita ini kemarin yang dibutuhkan kan tenaga laki-laki ya, karena memang perbandingan antara guru laki-laki dan perempuan sehingga yang banyak perempuan. Jadi itu juga salah satu untuk seleksinya. Yang keduanya juga kami seleksi juga melihat dari IPK-nya, kemudian juga dari tadi pengalaman kerjanya, dari dan untuk mereka tersebut masih kami lamaran, jadi apakah kami membutuhkan atau tidak, untuk sekian waktu kemudian ada pengalaman. Jadi Ibu lebih kalau yang memilih guru tuh yang sudah punya pengalaman. Tergantung sih ya, kalau memang di sini sangat mendesak gitu ya, dibutuhkan misalnya ada guru yang promosi menjadi kepala sekolah, berarti kan di sekolah kami kekurangan guru ya, atau mungkin juga yang mutasi misalnya, atau yang pindah di bawah suaminya gitu kan ya, berarti otomatis rombel kami atau kelas kami kekurangan guru. Nah itu secara insidental, jadi tidak di awal tahun ya, misalnya pindahnya bulan Oktober misalnya. Secepat mungkin kita menjadi pengganti. Jadi kalau misalkan pengganti itu kalau dia dari berarti dari yang pengalaman gitu. Iya, kalau bisa ya dari yang pengalaman. Tapi kalau memang misalnya pelamarnya itu dari awal begitu lulus misalnya, kebetulan mungkin rezekinya ada di sini, kami membutuhkan kuota ada ya sah-sah saja bisa. Bagaimana misalkan cara sekolah yang menempatkan guru itu sesuai bidang-bidangnya? Kebetulan kan kalau untuk PGSD ini semua ini yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu guru tersebut harus siap ditempatkan di kelas berikutnya. Kalaupun mungkin ada yang junior seperti yang baru lulus ya, memang apa yang diperoleh di bangku kuliah akan berbeda dengan kenyataan langsung di kelas gitu ya. Biasanya kami memberikan semacam treatment atau bimbingan kepada guru yang memang sudah senior. Silakanlah banyak bertanya gitu kepada guru yang sudah senior, registrasi apa atau hal apa saja atau metode apa saja yang memang perlu dikembangkan di kelasnya masing-masing, ataupun misalnya ada permasalahan di kelas gitu. Silakan disampaikan kepada guru senior tersebut atau kepada saya langsung.
punya sedikit bimbingan ya Bu ya. Iya, kalau awal kan kalau di perusahaan biasanya ada training dulu ya. Kalau di kita ya mungkin training itu terlalu repot gitu ya, karena biasanya langsung mengajar di kelas. Jadi kalau ada memang kesulitan atau memang dia belum apa yang diperoleh di tempat kuliah dengan yang langsung di tempat kerja itu berbeda, biasanya kami ada guru senior yang memberikan bimbingan seperti itu. Dan gurunya juga harus proaktif gitu, jangan diam aja kalau memang dia nggak paham tentang ya berbagai macam belajarnya di kelas, ya silahkan bertanya dan bisa untuk bimbingan dan bimbingan. Kan Ibu standar kompetensi setiap sekolah itu pasti berbeda ya. Misalkan sekolah A harus kayak gini-gini, kalau sekolah B seperti ini. Kalau misalkan di sekolah ini sendiri bagaimana? Maksudnya unggulannya ya? Iya. Kalau di kita sih kepada sarana ya diutamakan kepada sarana dan juga kepada peserta didik yang unggul tentunya di dalam bidang prestasi. Kalau standar kompetensinya itu kan sama ya, standar kompetensinya ada 8. Hanya yang lebih untuk tahun ini yang lebih diutamakan atau diprioritaskan yaitu untuk standar saling prasarana. Contohnya di kami keunggulannya yaitu mempunyai lab komputer ya. Salah satu juga mungkin daya tarik ya untuk para orang tua menyekolahkan sekolah kami. Itu yang pertama. Kemudian sarananya di sini juga ada cukup lengkap. Selain lab komputer, kami juga di setiap kelas, setiap ruang kelas itu dilengkapi dengan proyektor ya. Juga dengan pengeras suara karena tahu sendiri kan di sini ya lingkungannya cukup ramai sehingga guru kalau mengajar itu jangan sampai teriak-teriak akhirnya suaranya sampai habis. Maka di sini kami menyediakan fasilitasnya setiap ruangan. Yang belum terpenuhi untuk sarana mungkin perpustakaan ya, karena memang tempatnya tidak memadai untuk penguasaan perpustakaan. Kami masukkan ke dalam rencana kerja tahunan kali ini. Yang keduanya untuk penjaringan prestasi, alhamdulillah di Sarua 1 ini setiap tahun itu mendapatkan juara umum gitu untuk seninya ya di tingkat kecamatan Sarua. Dan kemarin baru saja tanggal hari Minggu kemarin tanggal 1 ya, anak-anak itu pulang dari Sumedang mengikuti lomba PMR, alhamdulillah mewakili Bogor untuk tingkat provinsi Jawa Barat mendapatkan ada yang juara ke-1, ini 3 orang dari sini perwakilannya, dan mudah-mudahan ini katanya sih dibawa ke tingkat nasional. Juara itu ya Bu ya? Iya betul. Terus selanjutnya jadi sebelum ada calon pendidik yang melamar ke sini, ada gak kriteria atau potensi yang harus dimiliki seorang guru, potensi khusus yang harus dimiliki seorang guru sebelum masuk melamar ke sekolah ke SDN Sarua 1 ini? Seleksinya ya semacam seleksi. Tentunya sebagai seorang guru harus mempunyai seperti yang dari ketahui mempunyai 4 kompetensi ya, kompetensi sosial, profesional, pedagogik dan juga kepribadian. Pertama mungkin kalau secara langsung kita lihat dulu kepribadian atau tampilannya ya, seperti apa sih tampilan untuk seorang pendidik gitu, bukan hanya guru saja yang mengajar, tapi sekaligus sebagai seorang pendidik yang tentunya akan dicontoh ya oleh anak-anak. Segi karakternya, sifatnya, mungkin dari penampilan dari pakaiannya, dari attitude-nya, itu juga kami nilai juga. Dan keduanya kompetensi pedagogiknya, mungkin cara mengajarnya juga. Dan juga tadi untuk profesional itu biasanya dinilai sambil jalan. Dan selanjutnya bagaimana cara sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guru tersebut? Apa guru tersebut diberikan kayak seminar atau pembelajaran lain seperti apa? Pertama kita kan setiap tahun itu mengadakan supervisi ya. Supervisi itu artinya melihat secara detail ya bagaimana kinerja guru tersebut ya.
supervisi secara itu dimulai dari bulan Januari sampai Desember 1 tahun. Nanti melanjut ke penilaian kinerja guru nantinya ada. Nah, untuk supervisi tersebut, misalnya sekarang nih saya lagi menyusun ini programnya di bulan Oktober dan November. Kami biasanya selain pemantauan kesehariannya, misalnya sambil ngelewat itu khusus dalam supervisi ini ada KBM, satu kegiatan pembelajaran mulai dari RPP-nya, ya persiapannya dan perangkat-perangkat pembelajarannya. Kami nilai juga itu, kemudian masuk di kelas, biasanya di syuting gitu, di shoot supaya dalam penilaiannya betul-betul otentik gitu ya. Kita nggak mengarang-ngarang menilai guru tersebut. Biasanya dijadwal untuk tahun ini akan dimulai hari Senin sekarang nih. Jadwalnya sudah ada. Nah, itu dari hasil supervisi tersebut dilihat kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, kalau misalnya ada kelemahannya misalnya dalam penggunaan metode, dalam memilih materi atau mungkin mengajarnya kurang, pendekatan terhadap peserta didiknya kurang memadai, nanti kami memanggil ya, kemudian diajak dialog. Kalau memang misalnya ada beberapa orang dalam penggunaan media pembelajaran karena misalnya mengadain fokus tentang udara kurang menggunakan media yang ada gitu, nah itu dipanggil oleh kami, lalu diadakan semacam pelatihan. Kemarin juga kami sudah mengadakan IHT ya, English Training pada hari Jumat 2 minggu yang lalu, yang tengah-tengah saya lupa lagi, tentang penyusunan silabus yang baru itu yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 ya tahun 2015. Ada juga kegiatan kolektif ya, KKG, dipesertakan dalam kegiatan KKG. Satu gugus itu di gugus 3 ini ada 8 sekolah. Jadi guru-gurunya dikumpulkan, diberikan pembinaan materi apa yang memang dibutuhkan. Jadi ada IHT, ada juga workshop. Setiap tahun kita juga mengadakan workshop penyusunan kurikulum. Itu kan di dalamnya ada RPP, labus, perangkat pembelajaran semua. Itu untuk tadi menangani guru-guru yang memang perlu adanya pendidikan. Untuk menggali potensinya di kita kan ada ekskul ya. Nanti si guru tersebut keahliannya dia di bidang apa? Misalnya di bidang seni suara, dia menjadi pelatih seni suara, silat. Kalau tidak salah ada 14 di kita. Kalau misalnya di guru di sini nggak ada yang mahir, pemerintah mohon dari perhatiannya, terutama untuk guru honor atau guru sukarelawan, mohon segera diberikan kesejahteraannya kepada pemerintah daerah. Dan di kami ada satu orang untuk P3K sampai saat ini baru pemberkasan saja, tolong segera direalisasikan. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.